Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ono Ya Channel, yaitu channel yang selalu meliput tentang kesenian-kesenian Jawa yang berada di Pulau Batam. Malam kali ini kita akan mengadakan tanya jawab bersama grup jaranan yang bernama Turonggo Satrio Budoyo yang terletak di Punggur atau Kecamatan Nongsa. Untuk kelanjutannya silakan ikutin kami. Halo, selamat malam semua sobat seni. Kembali lagi di channel Ono Ya. Malam hari ini kita sowan ke markas Turonggo Satrio Budoyo. Jadi kita melanjutkan konten yang wawancara ke setiap paguyuban kesenian. Jadi untuk kemarin-kemarin kan karena ada kasus COVID, jadi kita berhenti sejenak untuk wawancara. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan kembali ya guys ya. Oke, untuk pertama kita perkenalan dulu dari saya sendiri. Nama saya Den Bagus dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Mas Uje. Selanjutnya marilah kita kan ingin tahu nama-nama anggota dari Satrio Budoyo. Bisa memperkenalkan diri. Bisa memperkenalkan diri ya Mas ya. Dari sini atau dari sana? Monggo silahkan perkenalan dari masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada dulur-dulur kita, khususnya youtuber di channel Ono Ya. Ya, Ono Ya ya. Terima kasih pada malam hari ini bisa rawuh atau sowan di markasnya Turonggo Satrio Budoyo. Di sini saya selaku sesepuh maupun pendiri beserta sesepuh-sepuh yang lain. Perkenalkan, nama saya Edi Risikun. Saya beralamat di Kapling Lama, Punggur. Mungkin di samping saya, monggo. Ya, nama saya Suyati. Suyati. Asal lahir Pacitan, cuman besar di Lampung dan jadi Jawa Lampung. Oh, Jawa Lampung Mbak ya. Jadi di sini ikut mendirikan ini. Oh, jadi Turonggo Satrio Budoyo. termasuk sesepuh. Ya, termasuk sepuhnya Turonggo Satrio Budoyo. Oh, oke. Nah, gitu ya. Oke, jadi monggo masih. Nama saya Arfi, lahir Lampung, Paleanda. Di sini saya di posisi tukang kendang. Oh, tukang kendangnya. Itu tukang kendang. Oke, bapaknya monggo. Selamat malam, nama saya Selamat, termasuk sesepuh, lahir Wonosobo, tinggal Lampung juga. Mayoritas Lampung. Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nanang Radianto, kelahiran asli Bekasi, Jakarta. Saya di Turonggo Satrio Budoyo sebagai pelatih. Oh, pelatih. Ya. Masnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ci, lahir di Banyuwangi. Domisili Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi, kelahiran Lampung. Udah gitu aja guys. Masnya agak malu-malu nampaknya. Jadi rata-rata mayoritas Lampung. Lampung. Jadi untuk sebelum mengawali berbincang kali ini kan sedikit informasi, kita dapat informasi bahwa salah satu pendiri atau sesepuhnya dari Turonggo Satrio Budoyo ini telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2020 hari Jumat atas nama Bapak almarhum Bapak Abdul Ghafur. Sebelum memulai acara ini untuk mendoakan semoga arwah diterima di sisinya, Amin. ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Sebelum itu kita marilah membaca Al-Fatihah bersama-sama. Untuk itu saya sendiri yang mewakili apa dari pihaknya? Monggo. Untuk Bapak Abdul Ghafur, Al-Fatihah.
Oke, monggo Mas Pucek lanjut. Untuk kelanjutannya, pertanyaan yang pertama, setiap nama sebuah organisasi atau paguyuban itu kan pasti mempunyai arti. Jadi kami pengen tahu apa makna atau arti dari Turonggo Satrio Budoyo. Mungkin dari Bapak Edi atau Pak Yadi bisa dijawab. Ya, terima kasih pada dulur-dulur semua. Yaitu di sini kami semua adalah pengurus, baik dari pengurusan sesepuh, pengurusan pendiri, maupun dari anggota wayang-wayang kami semua. Di dalam organisasi kami atau paguyuban yang bernama Turonggo Satrio Budoyo, yaitu makna dan artinya Turonggo itu sudah pasti jaranan ya, dan Satrio Budoyo itu dalam arti Satrio itu kita di sini adalah menjunjung tinggi nama persatuan atau menjalin saling komunikasi, silaturahim dan guyub rukun. Itu yang pertama untuk satrionya ya. Dalam arti satrio itu maknanya luas Mas. Jadi di sini kita kesimpulannya baik dan jeleknya itulah yang ada di satrio. Jadi kita tidak kesenian ibaratnya kan mempunyai ciri khas masing-masing. Ya. Jadi kita mempunyai ciri khas sendiri yang disebut dengan satrio, yaitu satu sikapnya jujur. Dan yang kedua saling guyub rukun. Yang ketiga yaitu saling mengkritik dan saling kasih saran. Nah, jadi paguyuban Turonggo Satrio ini bukan untuk milik perorangan Mas. Nah, jadi ini adalah suatu kumpulan yang pengurus-pengurusnya yang hadir di sini yaitu dengan satu tujuan yaitu melestarikan budaya. Nah, yaitu yang dinamakan Turonggo Satrio Budoyo yang bermaknanya saling membaur, saling melestarikan kesenian yang ada di Batam sini. Itu manaknya. Jadi kayak gitu guys, lumayan panjang sih makna arti dari nama Turonggo Satrio Budoyo itu guys. Jadi untuk melanjut itu kan bisa diceritakan terbentuknya ini dari kapan atau dari gimana ya kan, boleh di share atau Iya, terbentuknya awal mulanya kesenian ini itu belum ada nama Mas ya. Itu baru tahun 2014. 2014 itu pertama asal mulanya, yaitu gagasannya itu 4 orang. Pertama itu gagasan pertama kali 4 orang itu ingin menyatukan atau melestarikan kebudayaan, yaitu diantara lain yaitu Bapak Nanang di sini adalah selaku ketua pelatih maupun pendiri atau sesepuh. Yang kedua almarhum Bapak Abdul Gopur, dan yang ketiga yaitu Pak Bambang, yang keempat saya sendiri. Itu asal mulanya gagasan untuk mendirikan suatu paguyuban kesenian jaranan. Dan setelah kita berkoordinasi atau musyawarah bersama, karena kesenian ini kan biayanya banyak Mas, nggak mungkin kita sendiri. Nah, akhirnya kita mencari saudara-saudara kita khususnya yang berjiwa seni, khususnya yang ada di Kecamatan Nongsa sini. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian kita mencari orang-orang yang benar berkomitmen di dunia kesenian ini. Akhirnya terdirilah 15 orang. Tuh, 15 orang itu adalah pendiri. Dan akhirnya setiap apa kita kumpulan bersama untuk membeli suatu ya gamelan kayak kesenian, alat-alat kesenian ini. Kan itu kan nominalnya sangat besar Mas. Nggak mungkin kan kalau gotong royong kan kita saling enak dan ringan, nah, gitu. Dan akhirnya terbentuklah akhirnya di bulan 7 tanggal 21 Juli itu terbentuknya suatu paguyuban yang dinamakan Turonggo Satrio Budoyo dengan 15 orang pendiri. Itu tahun 2015. Itu asal mulanya. Setelah kita bersama akhirnya kita beli alat, dan itu alat itu pun pertama itu nggak sesuai juga Mas. Akhirnya ya kita kumpul lagi bersama. Akhirnya ada suatu saudara kita yang datang ke sini untuk ikut gabung di paguyuban Turonggo Satrio Budoyo ini, yaitu yang bernama Mas Subur dulu itu, almarhum, udah almarhum juga. Nama aslinya siapa Mas? Pak Anwar.
Subur Itu. Anwar. Nah, akhirnya Pak Subur itu punya kenal seorang yang jiwa seni juga, yaitu yang mempunyai gamelan. Gamelan itu ada seperangkat alat wayang beserta jaranan. Nah itu akhirnya kan dijual. Otomatis kalau dijual kan harganya kan sangat mahal. Nah, akhirnya kita rundingan sama yang punya, akhirnya di sistem cicil Mas. Nah itulah dicicil selama 2 tahun itu asal mulanya. Nah di situ akhirnya oke, dari pihak yang punya ini oke, dari pihak dari pengurus kami itu oke, yaitu dengan iuran. Akhirnya kita iuran bersama tiap bulan bayar sama yang punya ini. Nah, tapi yang namanya kesenian ini kan ada suka dan dukanya Mas. Nah, jadi setelah berapa bulan atau tahun ada ibaratnya polemik lah. Di situ kan polemiknya ada yang berdomisili di Batam, juga ada yang berdomisili di sini. Nah, jadi 15 orang ini kan orang ada yang merantau dan ada yang di sini. Nah, jadi akhirnya berapa tahun kemudian orang yang merantau akhirnya kan balik pulang kampung. Iya. Akhirnya kami semua ini ya otomatis dalam pembayaran kan agak goncang juga akhirnya. Karena kita nih semua Iya. perantauan Dulunya yang menjadi 15 akhirnya menjadi 9. Nah, otomatis biaya kan tambah lagi. Nah, akhirnya berapa kemudian terus berjalan, akhirnya ya gitu lagi, ada yang pulang, ada yang ibaratnya keluar juga ada juga kan. Nah, akhirnya tinggal 6 orang pendirinya itu. Akhirnya ya sedangkan gamelan ini kan berjalan terus, gimana caranya kan kayak gitu. Akhirnya kita ya namanya pengurusan kayak gini lah Mas, orang kesenian kan tahu sendiri. Nah, akhirnya terus itu akhirnya pada suatu saat almarhum yang menutup semua. Akhirnya ya kita tetap bayar ke almarhum. Nah, gitu. Jadi ya alhamdulillah selama ini almarhum di dalam paguyuban ini sangat luar biasa Mas. Saya pun alhamdulillah mempunyai seorang pemimpin, mempunyai seorang sesepuh atau pendiri yang sangat luar biasa jiwanya. Semangat, ya semangat, alhamdulillah. Ya, untuk memperjuangkan budaya itu semangatnya ya. cukup. dari 4 orang, 15, ada yang keluar lagi, turun lagi sampai 9, turun lagi sampai 6. Perjuangan. Perjuangan ya itulah lika-liku orang seni gitu ya. Itu akhirnya ya alhamdulillah hingga sekarang Turangga Satria Budaya masih eksis dan memang diutamakan di sini adalah guyub rukunnya Mas gitu ya, karena orang kesenian itu melestarikan, tahu sendirilah banyakkan pengeluaran daripada pendapatan. Ya. Apalagi Mas kalau yang namanya kita di perantauan itu ibaratnya teman rasa saudara. Iya. Karena kita kan jauh dari saudara. Ini mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini harus dijawab untuk dari satu-satu anggota kan. Jadi tentang kapan awal tertarik bergabung atau ingin ikut kesenian kuda lumping, bisa dijawab satu-satu dari Mas. Nah ini maksudnya kayak gini, jadi awal mula tertarik terjun ke dunia seni. kuda seni, seni kuda lumping kayak gini, seni jalanan kayak gini kan, mulai dari kapan atau dari kecil kan ya. atau gimana? Semenjak Ini di Batam apa dari kampung gitu. harus satu-satu ya kan, soalnya kan pasti setiap orang beda-beda Ya, kan. dari tukang gendangnya dulu. Ya dari tukang gendangnya dulu cocok. Kalau aku sih dari kampung Mas, dari kecil, Udah tertarik ya Mas? dari kelas 2 SD udah mulai nari, belajar kendang, ya sampai sekarang inilah. Terus ikut di Batam ini ketemu Satria Budaya ini, alhamdulillah cocok sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Berarti dari kampung memang udah pernah ikut di kuda lumping. Udah ini udah lama juga, dari umur 2 tahun, kelas 2 Umur Dari kecil. umur 8 tahun lah yang 2 tahun masih merangkak, masa masih merangkak? ya mana tahu kan dari umur 2 tahun udah diajarin kan gini tahun masih di kaset Mas. Nah, untuk pokoknya Pak Yadi
Nah, kalau saya tertarik kuda lumping semenjak di Batam ini. Soalnya saya dulu kerjanya juga kerja nggak ini, jarang di rumah, banyak di luarnya, nyopir. Ya, saya tertariknya karena waktu itu lihatlah paguyuban. Oh, ya. Nah, setelah itu saya tertarik, tapi anak saya suruh gabung, suruh ikut latihan di sana, nggak mau. Kemungkinan nggak ada kawan. Nah, kebetulan saudara-saudara ini mengajak mendirikan Satrio Budaya inilah. Nah, saya ikut mendirikan. Ternyata anak saya setelah bapaknya mendirikan, anaknya tertarik untuk mengikutinya, untuk menari. Malah bagus. Ya itulah. Kita nggak ngikut orang tapi bikin sendiri. Itulah dari wadahnya saya ikut Satrio Budaya ini. Berarti baru-baru di Batam ini. Ah, baru-baru di Batam. Ya, Gue Pak Edi. Ya mungkin ya sama ya, namanya orang seni itu memang dari lahir juga Mas. Apalagi di daerah kami di Jawa sana kan mayoritas kan orang banyak kesenian lah. Nah itu ya, untuk ya awal mulanya di sini ya, sebelum saya mendirikan di sini saya ikut juga gabung di suatu jaranan juga. Itu dulunya. Nah, akhirnya ya mungkin pingin mendirikan sendiri, ya akhirnya ya alhamdulillah hingga saat ini terjadilah istilahnya di Turonggo Satrio Budaya itu aja. Ini udah dari kecil guys. Ini sama kayak Mas ini tadi. Oh iya. Tapi mungkin ini lebih kecil lagi. Soalnya kalau dari kampungnya Bapak Edi ini memang dari kecil itu udah ada ibarat Udah ini ada lah. cikal Kesenian bakalnya itu dia. udah banyak kali gitu kan. Mungkin dari kecil udah terbiasa dari seni. Monggo Bapak Edi lanjut. Kalau saya sih, kalau cerita di Jawa memang keluarga besar, karena di Jawa Tengah itu kan bukan jaranan, Iya. ada lumping Oh, sebenarnya ya, kan. iya. Epek lah kan gitu kalau Kepang. kepang kan gitu sebenarnya. Dari nenek moyang kami, aku juga memang udah ada mau wayang kulit, wayang orang sebenarnya itu, ketoprak pun ada kan gitu. Oh iya. Cuman kalau masalah yang ini ya gabung lagi ketemu Turonggo Satrio Budaya ini di Batam ini. Di Batam juga ya. Nah, kalau selama ini kayak di Lampung, pernah merantau di Medan juga ada, cuman nggak pernah ngikut ini. Belum tertarik gitu Belum kan. tertarik ini. Kalau ikut-ikutan zaman masih lajang dulu ya memang udah pernah jadi penari kan gitu. Oh. Cuman ya udah lumping, ebek macam itu kan. Udah kepang kalau di Jawa Tengah itu. Semenjak kenal Satrio Budaya baru ikut-ikutan Satrio Budaya ini kan. Berarti daya tarik Satrio Budaya ini memang sini kayak sini. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tadinya nyopir. Tadinya nyopir nggak pernah apa ada hiburan, tiba di Batam ya kan ada Satrio Budaya. Oke. Bapaknya yang belum pernah tiba di Satrio Budaya gabung. Wah, mantap sekali. Monggo Bapak selanjutnya. Kalau saya memang sih dari kecil, dari kelas 2 SD kami udah ibaratnya pertama merintis tuh di Jakarta itu kan banyak seni. Oh ya. Nah, banyak seni jaranan. Tadinya saya nggak bisa sama sekali, taunya sekolah. Cuman saya kepengen jiwa saya ini kepengen jadi jiwa seni. Nah, kalau orang-orang tua saya kan nggak ada yang jiwa seni, ya kan? Karena saya ketarik lihat senian ini kuda lumping, akhirnya saya belajarlah dari pertama ngegong, terus ngenong, nah, terus mengendang, menari, akhirnya jadilah melatih, gitu kan? Jadi pelatih. Sampainya ke Batam ini ya kami dibawa lah, ibaratnya di telepon untuk ke Batam untuk melatih sebuah kesenian. Untuk melatih di Batam, alhamdulillah sampai sekarang kesenian sana sudah bagus. Alhamdulillah kami bisa buka sendiri. Turonggo Satrio Budaya lah. Jadi kami buka sendiri. Ya alhamdulillah. Ya banyaklah kawan-kawan, banyak saudara. Ya itulah Kak, saya dari merintisnya awal pertamanya saya ke Batam. Jadi dari Lampung, melatih di Lampung, ke
ke Medan. Medan juga ya. Pokoknya di Jakarta banyak juga. Dari Surabaya pun ya ada juga. Jadi di setiap tempat Ada. pasti ada Ya. ya. Wih, mantap kali. Gitu. Mantap dia sih gitu. Nah, ini untuk Mas yang satu lagi ini kan kelahiran Batam kan, putra daerah. Kelahiran Banyuwangi. 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 Dengan Batu Haji tadi. Aduh. Jadi kok bisa tertarik itu awalnya gimana Mas? Apa dari Banyuwangi udah sering ikut apa di Batam aja? Kalau menurut sendiri, kakek saya itu punya paguyuban sendiri. Paguyuban sendiri. Punya paguyuban sendiri di Banyuwangi. Banyuwangi. Memang saya aslinya orang sini. Dibilang kalau umur nggak perlu disebutkan lah. Ya. Memang jadi Kembarong. Baru. Berarti dari pas mungkin pas ini Bes, apa namanya? Dari pas kecil kali. Malah mungkin sebelum dibuat. Sebelum dibuat, memang kayaknya sih. Oh, pas buat berarti ini hanya harus ada. Harus ini. Keluarga seni. Ya, Jadi keluarga sendiri. Keluarga besar, bisa dibilang Supinah Banyuwangi, kita kan. Nah di situlah. untuk masnya monggo. Oh, masih baru. Menjadi Batam ini lah dari tahun 2017. Berarti masih apa baru datang ke Batam langsung gabung di sini gitu ya? Oh, alhamdulillah tempatnya di tempat almarhum. Jadi di sini latihan, kalian ikut kehidupan. Tuh, jadi benar daya tariknya itu kan. Turonggo baru- memang aduhai. baru datang kan dari kampung langsung masuk. Wih, mantap kali. Jadi kan untuk ngomong Turonggo Satrio Budi ini kan setelah ditinggal almarhum ada ibarat pembentukan struktur baru apa gimana mau dijelaskan apa? Iya, ya untuk sementara ini belum, Mas. Oh belum. Ya karena kita sebagai sesepuh kan mengingat juga almarhum kan ibaratnya masih kemarin. Jadi untuk pengurusan tetap dihandle sama sesepuhnya di sini. Jadi masih Yang awal mula bentuk tadi itu ya. ya tetap diambil sesepuh-sepuh yang ada di sini. Itu memang konsep saya gitu. Nah nanti setelah nunggu kalau situasi sudah memungkinkan, sudah ibaratnya rasa duka ini sudah terobati atau gimana ya kita nanti bikin struktur yang baru untuk pengurusan karena setiap paguyuban itu kan harus ada struktur organisasi Mas. Jadi nggak mungkin sesepuh aja yang mengendel, tetap ada ketuanya, wakil dan seterusnya pasti ada. Tapi untuk kemungkinan hari ini kita belum yang mengendel tetap sesepuh-sepuh. Karena peraturan dari Turonggo Satrio Budaya itu nggak ada untuk ibaratnya saling memiliki itu nggak ada. Jadi setiap masuk di dalam paguyuban Turonggo Satrio Budaya itu semua adalah hak mereka semua. Milik bersama. Cuma dengan aturan yaitu harus melalui pengurus atau sesepuh yang dihandle itu. Jadi di sini tuh siapapun mau gabung silakan. Kita nggak ada unsur untuk gini dan gitu nggak ada. Walaupun itu dari suku lain kalau mau bergabung silakan. Yang penting satu serius untuk melestarikan kebudayaan Indonesia kita itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi di jaranan ini kan terkenal kayak mistis, kayak ibarat kayak bakat rupa atau itu menurut Bapak ini gimana maksudnya kan pandangan orang-orang kan Sudut pandangnya kan sudut pandangan beda-beda kayak Iya. gitu kan. Ya namanya kesenian itu semua ada risiko dan pasti ada manfaatnya juga Mas. Ya, kalau kita mengambil kesimpulan secara pribadi ya nggak bisa gitu. Hanya masyarakat yang menilai gitu loh. Karena di sini kita itu adalah menjalankan seni atau melestarikan budaya gitu. Jadi kalau unsur kayak ibaratnya mohon maaf makan dupa, terus makan kaca, kayak apa itu ya memang kalau dari segi arahnya ya memang ke situ gitu loh. Cuma kita tidak unsurnya itu tidak memuja barang-barang yang kayak gitu. Setiap kita mau mulai acara itu kita
satu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak ada ibaratnya untuk memuja barang yang ya itu. Dan yang keduanya ya memang kalau kita menyikapi kayak gitu memang agak dalam juga Mas ya. Gitu. Jadi ya itulah manfaat kesenian itu. Setiap kesenian itu kan bawaannya kan beda-beda. Ya contohnya ada kebudayaan yang dari Jawa Tengah kan kayak gini, yang Jawa Timur kayak gini. Nah, itu kan semua itu udah menurut jalurnya kesenian masing-masing. Yang penting utamanya di Turangga Sastra Budaya ini tidak ada ibaratnya memuja barang-barang yang kurang dinalar kita lah. Kita semua itu meminta kepada Allah supaya acaranya bisa sukses sampai akhir, nggak ada masalah apa-apa gitu. Mungkin kalau di channel bapaknya kan udah dari dulu kan memang kodratnya gitu ibaratkan ya. Kita cuma meneruskan aja sebagai generasi muda ya gitu aja lah. Jadi ya untuk penilaian yang lain itu persepsi sendiri-sendiri ya. Kantor masing-masing. Sudut pandangnya masing-masing aja. Monggo Mas Buce. Ada yang ditanyakan lagi? Saya mau tanya suka dukanya. Sukanya apa, dukanya dulu, silahkan. Tadi kan udah dibahas kan, kan suka dukanya. Ya, apa-apa. Tadi kan bahas dukanya yang masalah beli alat, itu kan sekarang bahas sukanya. Sukanya ya kita bisa kumpul bareng ini Mas. Dulunya yang nggak kenal menjadi kenal. Dulunya yang ibaratnya yang kegiatannya kayak anak-anak ini ya. Anak-anak dulu sebelum masuk kayak gini dia sering main internet atau apa. Sekarang semenjak ada Turangga Sastra Budaya atau kesenian khususnya yang ada di Batam, akhirnya sifat-sifat yang kurang bagus atau yang itu kan bisa ditampung di sini dan kita arahkan gitu. Gini loh caranya melestarikan gitu. Senangnya kan gitu. Dan yang keduanya senangnya ya itu Mas, guyup rukunnya ya lah. Kita tanggapannya nggak seneng. Tanggapan kira-kira senang kan? Iya, senang gitu ya. Jadi orang tuanya pun malah mendukung gitu loh. Ya udahlah daripada anaknya tiap malam minggu ibaratnya main ke sana main ke sini nggak jelas. Nah, akhirnya di sini kan ada wadahnya untuk menyalurkan hobinya, entah itu hobinya di jaranan atau hobinya di lain kan udah ada wadahnya di sini gitu. Ya walaupun habis pentas kita capek tapi kan tertutup dengan rasa senangnya. Ya pasti ya. Ya itulah kelebihannya kalau pentas itu ya. Karena kalau yang namanya orang seni itu walaupun nggak punya duit ya kita punya kesenian, kita nabung kendang pasti ada senang. Itu senang dia. Walaupun kita nggak ada duit kan Bisa menghibur orang lah artinya. Entah bikin barongan, entah apa, bikin pecut, pasti ada rasa senang. Ada. Ya itulah makanya ya senangnya gitu Mas. Ibaratnya ada dulu yang seni membeliin suatu alat, contohnya kayak barongan khusus dikasihkan paguyuban. Nah itulah senangnya, berarti jiwa seninya itu ada gitu. Tapi kan ada sebagian masyarakat misalnya kan kamu udah lumping dibayar berapa, padahal kalau sebenarnya dari tip udah lumping pun kita nggak mengharapkan ibaratnya ya imbalan kita tujuan kan cuma ingin menghibur gitu karena kita pun dapat senangnya aja. Ya itu memang udah pasti Mas kayak gitu. Kadang ya kita sendiri pun kadang ada juga yang ngomongin gitu. Cuma kita sebagai orang seni kan nggak mungkin kita ngambil kesimpulannya yang lebih dalam. Memang kesenian khususnya di Batam ini tahu sendirilah. Orang kesenian di sini tidak mencari untung, tapi kita adalah melestarikan. Karena mayoritas kita semua kan pekerja ya. Kita cuma hobi bukan profesi. Ya. Yang jelas itulah di Batam ini kan semua pekerja, menghilangkan rasa suntuk lah. Nah itu. Jadi kan untuk menganut itu untuk para sesepuhnya ini tetap kokoh ini kan maksudnya. Berat ada nggak maksudnya saran atau gimana gitu kan biar tetap resepnya Pak, komposisinya itu kan biar supaya paguyuban itu tetap solid, nggak cerah lah sesama antar. Ya alhamdulillah Mas, selama berdirinya Turangga Sastra Budaya hampir 6 tahun ya. Alhamdulillah sesepuh-sepuh dari Turangga Sastra Budaya ini selalu kompak dan selalu ibaratnya saling mendukung gitu. Walaupun pro dan kontra itu sudah semestinya lah, namanya orang banyak kan. Nah, tapi di suatu itu alhamdulillah
dari sesepuhnya ini menyadari, karena di sini itu unsurnya kita adalah jujur, Mas. Setiap apa kita itu transparan. Jadi tidak ada unsur ibaratnya setelah habis pentas sekian enggak. Kita sebelum pentas itu ibaratnya nominalnya sudah tahu semua. Setelah pentas nominalnya pun disebut gitu loh. Jadi terbuka gitu loh. Jadi tidak ada unsur ibaratnya sembunyi-sembunyi atau ibaratnya di kantongin sendiri, itu nggak ada di sini. Jadi semua itu mulai dari pengurus, baik dari pendiri dan baik para wayangnya itu semua tahu, Mas, nominalnya di sini. Bukan kita sementang-mentang jadi sesepuh, walah nominalnya kita sendiri gini, enggak. Kita semua sebelum kita main itu nominalnya dikasih tahu. Yan, gini. Setelah itu ya kita rembukan bersama-sama rapat. Kita rembukan hasilnya sekian, pengeluaran sekian. Nanti sisanya ya dibagi sama anak-anak. Ibaratnya buat beli jajan lah ibaratnya. Tapi namanya orang tua ya nggak dapat, Mas, gitu ya. Tuh, kalau anak-anak kan dikasih uang jajan biar lebih semangat. Ya, tadi maju. ya maju itu. Biar nggak putus asal kan. Terus misalnya nih Pak kan, dalam misalnya ada sesama anggota terus ada masalah kan, Ya. kira-kira cara menyelesaikannya apa, dipanggil oleh ketuanya apa gimana? Ya, kalau di Turangga Satria Budaya ini, Mas, setiap ada polemik di dalam paguyuban itu semua, khususnya sesepuh-sepuh, kita bicarakan bersama apa pertama masalahnya dan nanti kita selesaikan bersama. Tidak main ibaratnya di sini ada ketuanya nggak bisa menentukan, jadi bersama gitu, kita dudukan bersama. Nah, nanti kita beri pengawasan atau beri saran gitu. Ya namanya organisasi biasa kayak gitu. Apalagi anak muda ya. Ya, yang kendalanya ya itulah anak-anak. Anak-anak ini kan pikirannya kan belum ibaratnya kalau kayak gitu, masih senang sana sini kan kayak gitu. Darah muda. Darah muda masih bergejolaknya. Gejolak ya. Oke, jadi untuk ngomongin itu, ini seumpama kira-kira ada yang menonton video ini, kira-kira mungkin atau anaknya atau anak tersebut menonton pengen bergabung ke Turangga Satria Budaya ini, ada syarat-syarat khusus nggak Pak, maksudnya kan? Atau harus bawa KTP atau nanti apa gitu kan? Nggak tahu. Ya, di sini alhamdulillah nggak ada, Mas, kayak gitu. Kita bebas. Yang penting satu, dukungan orang tua, izinnya orang tua gitu. Ya. Wajib lah. Iya, setiap anggota anak-anak di sini tuh mau datang, mau gabung, Pak D, saya ikut gabung silakan. Yang penting izin sama orang tuanya dulu. Yang penting Itu- dengan catatan tidak apa mempunyai paguyuban Paguyuban lain. lain. Gitu. Di Dia sini. pribadi sendiri, Mama kan. Kalau dia punya paguyuban sendiri, kami pun Nggak masih bisa nggak menerima. bisa Iya. gitu, menerima. Karena dia punya paguyuban lain. Lain. Nah, nanti bisa salah paham kan. Nah, Pokoknya intinya di sini bebas, Mas. Ya dengan satu syarat ya itulah. Kalau ibaratnya mempunyai apa ikut paguyuban sana mau gabung saya ini, sedangkan di sana belum keluar, kami nggak bisa. bisa. Maksudnya ada hal yang Ya kalau unsur KTP atau apa nggak ada lah. Niatnya kita di sini kan uri-uri budaya, Mas. Karena orang seni itu nggak ada bayaran kan kayak gitu. Ya gitu yang jelas itu kuncinya. yang penting punya niat mau melestarikan Ya itu. itu. Oh, Nah. iya. Dan di sini pun bebas. Mm-mm. Yang penting mengikuti Aturan. Ya. Sini bebas, Mas. Mau suku apapun nggak masalah. Yang Bebas, penting transparan. transparan, ikut benar-benar melestarikan budaya. Itu aja di sini. Untuk sedikit penambahan ini, kira-kira apa visi misinya itu kan, maksudnya kan biar makin tertarik itu kan kalau ada yang bergabung itu kan. Dari visi misinya Turangga Satria Budaya ini, apakah ada misi tertentu atau gimana gitu kan mau? Ya, yang jelas misi dari Turangga Satria Budaya khususnya para sesepuh ini ya satu itulah guyub rukun. Tuh. Jadi kalau ada guyub rukun pasti akan damai, Mas. Kalau suatu perkumpulan kalau nggak ada guyub rukun ya pasti cecok terus gitu. Kuncinya di sini itu guyub rukun, kita lestarikan bersama-sama karena di Turangga Satria Budaya ini bukan milik perorangan. Jadi milik bersama. Jadi kalau ada keluh atau kesah itu wajib kita musyawarahkan bersama-sama. Itu aja kuncinya. Kalau misi-misi ingin
gini-gini nggak ada lah. Kita pelestari soalnya. Pelestari Iya. budaya aja. Iya. Jadi ada penambahan lagi Mas Bijek? Ya kita bantu promo juga lah. Oh Siapa iya. tahu di penonton video ini pengen nanggap Satrio Oh Budoyo, iya, benar ya. itu, benar itu. Bisa langsung datang ke alamatnya atau hubungi nomor teleponnya ya. Monggo bisa dimarketkan. Ya, terima kasih bagi dulur-dulur seni maupun pencinta seni yang ingin mengundang kami, yaitu di Turangga Satrio Budoyo Paguyuban kita namanya, yaitu bersekretariat di Kapling Baru RT 02 RW 17, yaitu bisa menghubungi 08 13 47 71 50 87. Kalau enggak nanti Alamat Punggur. tinggal di apa itu aja Di, ya guys ya. di Punggur di Di sini. belakang itu Ya. kan bisa ini juga kan Ada. ya. Atau Ada. nomornya bisa Ya, ini Ada. miliknya almarhum karena udah kayak itu. Oh, Jadi Nomor maka yang baru ini. Ya, nomor yang baru ya nanti ini. di sini aja guys. Ya. Oke oke. Nah, jadi di situ aja bagi dulur-dulur atau pecinta kalau mau mengundang kami, monggo. Ya disinilah paguyuban kami, yaitu Turangga Satrio Budoyo. Tuh. Untuk menutup acara ini, jadi ada nggak pesan-pesan atau gimana atau saran untuk pelaku seni khususnya yang di daerah Batam ini gitu kan? Ya, terima kasih juga saya sampaikan ya pesan saya kepada dulur-dulur seni atau pecinta seni khususnya yang ada di Batam, karena di Batam ini sangat banyak Mas ya. Ya. Yaitu ada senior, sesepuh maupun yang baru merintis juga. Ya, dari Turangga Satrio Budoyo hanya ingin menyampaikan mari kita guyub rukun bersama, karena di sini kita adalah pecinta seni atau melestarikan kebudayaan, yaitu seni jaranan yang ada di Batam sini. Jadi itu aja Masnya, marilah kita rangkul bersama, karena setiap paguyuban itu kan mempunyai ciri khas masing-masing gitu aja. Yang penting di sini saya selaku sesepuh beserta yang sesepuh yang lainnya ya itu aja. Ya diminta mari kita guyub rukun, jangan sampai ada perbedaan gitu ya. Karena tujuan kita di sini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin melestarikan. Tujuannya gitu. sama, Tujuannya semua. sama ya. Itu aja. Cuma cara penyampaian kita beda gitu. Oke guys, cukup sekian ngobrol-ngobrol dengan para sesepuh Turangga Satrio Budoyo. Ada tambahan lagi nggak Mas Bijek? Atau udah Cukup. Atau udah cukup? Nah, atau mungkin nanti ada saran-saran bagi ini apa namanya paguyuban yang ingin diwawancarai, tolong di komen di bawah ya guys ya. Kemarin udah ada Mas yang minta diwawancarai tapi nggak tahu nggak didatangi. Ya mungkin nanti bagian aktifnya aja lah. Kalau kita sih yang penting ngobrol gitu aja kan. Kemarin soalnya udah ada yang undang kan. Oh ya. Mungkin karena jauh entah apa nggak. Mungkin karena kemarin lagi posisi kita kan posisi COVID guys, jadi agak tertunda waktu-waktunya. Oke. Jadi itulah ngobrol kita malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.